Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang bang wos rahino, bang bang wos rahino, srengenge muncul, sunar sumambura. Dilanjut. Ih, pedes banget nih. Kenapa? Mendoan. Goblok. Mendoan tuh makanan yang dimasak nggak niat. Kenapa ini? Setengah matang aja. Oh iya, lemes sih. Apalagi yang di setengah matang, telur setengah matang, martabak. Mana ada martabak setengah matang, jelas-jelas gosong. Oh, bukan martabak. Ini apa namanya? Hah? Kue cubit. Kue cubit. Pancong. Pancong. Martabak sih. Salah saya. Apa yang dimasak setengah matang enak, ayo. Apa ayo? Audiens. Matang enak, setengah matang enak, apa aja ya? Iya. Hah? Isu Isu apa sih? Isu digoreng setengah matang. Isu apa sih? Isu. Oh, isu ya. Dah, kita baca cerita lagi ya. Yuk. Isu. Assalamualaikum. Malam Bang Danu, malam Bang Bimo. Kenalin, gue Dani Syahru. Asal Serang, Banten, tapi Siap. kerja di Jakarta. Siap. Gue punya cerita serem banget yang dialamin ibu gue pas masih kerja. Awas kalau nggak serem banget ya. Kejadiannya di Serang, Banten, bertempat di Kampung Es. Sebenarnya sekarang udah nggak bisa disebut kampung lagi sih, karena bertempat di tengah kota. Kenapa namanya es ya? Dingin apa? Bukan, ini inisial. Oh, Ini inisial. di kampung Oh, isi kirain apa ini? Isi inisialnya S. es. Inisial. Inisial. Iya itu. Kalau inisial D kan Depok. ini Apa? kartun. Itu inisial apa? Iya, Inisial bener. D. Ayo, gua kira sentra pembuatan es. Ayo, gas. Waktu itu dulu ya. Waktu itu sekitar tahun 2000-an. Ibu kerja di pabrik di Tangerang, kebagian pulangnya selalu malam, jam 12-an sampai rumah. Kampung ibu gua dulu itu tipenya masuk ke dalam dari jalan raya. Sekitar hampir 1 kilometer lah dari depan jalan raya ke rumah. Ngelewatin sekolah Madrasah Aliyah Negeri, pabrik kecap yang sekarang jadi asrama sekolah tersebut, perkebunan dan sawah yang minim penerangan. Jalan menuju pemukiman daerah rumah gue itu emang terkenal angker dan banyak cerita dari warga setempat. Itulah salah satu alasan ibu gue selalu minta dijemput sama kakek gue di depan halte tempat turunnya bis antar jemputan. Suatu malam, ibu gue pulang kayak biasa dan dijemput sama kakek gue. Pas jalan balik ke rumah di depan pabrik kecap, ibu dan kakek gue udah merinding. Tiba-tiba kakek gue langsung bilang gini ke ibu gue. Baca ayat kursi. Di atas kepala kita ada kelelawar besar, terbang, matanya merah, ngikutin jalan kita berdua. Anjir. Bener aja, begitu ibu gue ngelihat ke atas, kelelawarnya tuh gede banget, beda dari ukuran biasa pada umumnya. Tapi setelah dibacain ayat kursi, gak lama tiba-tiba hilang tuh kelelawar. Kakek gue sih bilang itu bukan kelelawar biasa, tapi kelelawar jadi-jadian. Kalong. Oh iya, kakek gue itu bisa dibilang sedikit punya kelebihan. Seperti orang indigo plus bisa nyembuhin orang yang sakit. Oke, balik lagi ke cerita ya. Ternyata gak di malam itu aja ibu dan kakek gue digangguin. Puncaknya sih pas apesnya ibu gue gak dijemput sama kakek gue gara-gara bus pabrik yang nganter ibu gue mogok di perjalanan. Bannya meletus dan harus diperbaiki. Alhasil ibu gue pulangnya ngaret dari jam biasanya. Sekitar jam 2 pagi baru sampai di depan jalan. Ibu dan kakek gue gak punya HP. Maklum ya zaman dulu. Jadi gak bisa ngabarin kalau pulangnya ngaret. Sebenarnya kakek gue udah nunggu ibu gue di
di depan dari jam setengah 12 sampai dengan jam setengah 1. Karena ibu gue gak nongol-nongol, kakek gue mikirnya ibu gue nginep kali ya di rumah temennya. Di sini nih kejadian serem ini dimulai. Sesampainya ibu gue turun dari bis, perasaan ibu gue udah gak enak dan gak yakin buat jalan ke dalam. Tapi ya udahlah, ibu gue beraniin diri sambil baca-baca ayat suci gitu biar aman. Setelah ibu gue jalan ke dalam ngelewatin pabrik kecap, ibu gue langsung merinding ngelihat dari kejauhan. Sebelum di perempatan lanjutan ke rumah ibu gue, ada cewek pakai kebaya ijo, roknya putih, dan dia nenteng bayi yang posisi bayinya berdiri di depan badan ngadep ke depan, seolah-olah menghadang ibu gue untuk balik. Ibu gue sempat mau cari jalan lain tapi gak ada pilihan lain. Kalau mau lewat jalan lain lebih jauh muter, dan jam segitu takut ada orang jahat. Akhirnya ibu gue beraniin diri buat lewat. Semakin dekat, cewek itu dan anaknya makin melototin ibu gue. Udah gitu, anaknya gerak-gerak kayak ada pernya. Ibu gue juga sama ngeliatin. Jelas banget mukanya udah keriput dan rambutnya panjang. Semakin deket kira-kira 1 meteran, ibu gue jalannya ngelewatin sambil ngehindar ke kiri. Dan pas ibu gue lewat depannya dan udah lewat dikit, ibu gue ngeliat lagi ke dia dan dia juga nengok. Dari situ ibu gue lari sekencang-kencangnya. Pas mau belok kanan ke jalan lanjutan rumah, tiba-tiba ibu gue cuma lari di tempat beberapa menit. Kata ibu gue persis kayak di film-film. Setelah itu dia bisa lari normal. Lalu ibu gue ngeliat ke belakang, cewek itu terbang ngejar ibu gue, tapi udah gak ada bayinya. Sampai depan rumah, ibu gue gedor-gedor manggil orang di rumah dan gak ada yang nyaut. Dan cewek itu sampai juga depan rumah, ngejambak ibu gue. Wah, Makin panik lah ibu gue, wah serem. dan nendang pintu sampai kebuka buat orang di rumah pada kebangun nih. Aduh. Yang pertama bangun itu kakak ibu gue yang cewek. Dia bilang, "Kenapa Nang?" manggil ibu gue kan. Kakak ibu gue gak ngeliat apa-apa selain ibu gue yang kelihatan kayak orang kesurupan. Karena ibu gue tuh saat itu gelegepan, gak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya kakak ibu gue manggil dan ngebangunin kakek gue. Begitu kakek bangun, dan dia terkejut ngelihat ibu gue dijambak sama makhluk itu. Kakek gue minta dilepasin ibu gue sambil dia bilang gini, "Lepasin anak saya, lawan tandingan kamu itu saya, bukan anak saya. Gak sopan kamu mencelakakan orang." Akhirnya dilepasin tuh ibu gue, dan ibu gue langsung masuk ke dalam sama kakaknya. Kakek gue pun baca-bacain ayat kursi dan lain-lain. Akhirnya makhluk itu hilang. Besok paginya ibu gue nanya, "Semalam itu makhluk apa sih?" Kakek gue jawab, "Itu tetangga kita. Rumahnya gak jauh dari rumah keluarga gue. Dulu dia hamil 9 bulan. Udah waktunya melahirkan malah meninggal jatuh dari kamar mandi. Seharusnya bayinya itu diselamatkan tapi gak diselamatin. Arwahnya pun gentayangan gangguin orang-orang yang pulang malam. Sekian bang dari gue. Maaf kalau ceritanya ribet." Sebenarnya kagak ribet bro, kayak cerita di film-film anjir. Iya ya. Wah anjir, epic banget ya kejadian-kejadian mistis itu ya. Ih, epic loh ini. Jambak dah. Mana ya? Diikutin dijambak dah. Rumahnya jauh dari jalan raya. Anjing, kebayang sih lu jam 2 pagi cuy. Ih gila deh, dijambak le. Tapi kakaknya gak lihat. Kelihatannya kayak orang serupan ya Iya memang kayak gitu sih. gitu doang, gelegepan. Iya. Ya memang sih seperti itu. Kakeknya yang lihat kan, digentak balik cuy. Ya emang kudu begitu pak. Cuman aduh gimana ya, jangan langsung. Ya memang tetangga kita sih maksudnya bilang gitu kan. Cuman ada beberapa yang bilang kalau itu juga sebenarnya bukan jelmaan tetangga
maksudnya orang yang meninggal itu kan. Nih jin yang menyerupai gitu Iya, kan. biasanya begitu kan. Kasihan banget. Dia kalau udah meninggalnya damai, kan nggak ada yang tahu juga misalnya begitu. Gila. Wah, minum kopi hitam dulu dah. Siap gas bang, ini biar gereng. Mantap. Pulang malam diikutin Batman lagi. Gila nggak tuh. Oke deh, Serem nih. itu cerita dari Banten, Banten, Serang, dari desa S. Desa S, Mambo. Pingkan kali ya. Ah iya deh. Gas.